Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Fadlur Rahman, mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang pasti teman-teman pernah merasakannya. Pernah nggak sih kalian merasa nggak enakan sama teman setiap ditawarkan sesuatu atau diajak diajak pergi bersama teman-teman, tapi sebenarnya kalian tidak bisa, terus akhirnya kalian mengiyakan? Mau tahu kenapa? Mari kita bahas materi ini. Sekarang saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi perilaku asertif. Apa itu perilaku asertif? Mari kita simak slide berikutnya. Pengertian asertif nih. Kata asertif berasal dari bahasa Inggris, yaitu to assert, yang berarti positif, yang menyatakan sesuatu dengan terus terang atau tegas serta bersikap positif. Kalau dari pengertian umumnya, asertivitas adalah suatu kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga, menghargai hak-hak perasaan pihak lain. Nah, jadi pihak asertif itu, kalau kita gambarkan secara umum, itu tuh bagaimana kita cara untuk berani tegas atau berani mengatakan tidak sesuatu hal, tapi dengan konteks sesuatu hal yang positif. Jadi kita akan bisa mendapatkan hak-hak pribadi kita. Kalau menurut ahli ini dari menurut Lazarus, perilaku asertif mengandung suatu tingkah laku yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dan keadaan efektif yang mendukung, yang antara lain meliputi menyata hak pribadi, berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut, yang ketiga melakukan hal tersebut sebagai usaha mencapai kebebasan emosi. Dan di sini sudah tergambar jelas bahwa asertif itu seperti untuk mendapatkan hak-hak kita untuk bisa dapat memilih apa yang kita mau. Dalam bersikap asertif, seorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara profesional, tanpa ada maksud untuk memanipulasi, memanfaatkan, ataupun merugikan pihak lain, kata Pratanti pas tahun 2007. Menurut Pratanti pas tahun 2007, seorang yang asertif memiliki kriteria, yaitu yang pertama, merasa bebas untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, dan keinginan. Yang kedua, mengetahui hak mereka. Yang ketiga, mampu mengontrol kemarahan. Tidak berarti mempres perasaan ini, akan tetapi mengontrol dan membicarakan kembali dengan logis dan tidak dilandasi emosi semata. Aspek-aspek perilaku asertif. Menurut Kelly, pada tahun 1997, dalam ratna aspek-aspek perilaku asertif adalah yang pertama, permintaan, yaitu kemampuan individu dalam mengemukakan haknya sendiri, meminta pertolongan dan tanggung jawab orang lain tentang suatu hal. Yang kedua, penolakan, yaitu kemampuan individu untuk menolak keinginan, ajakan, dan saran yang tidak sesuai dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, pengekspresian diri, yaitu kemampuan individu untuk berani mengekspresikan perasaan dan pikiran secara tepat. Yang keempat, pujian, yaitu kemampuan individu dalam memberikan pujian atau penghargaan secara tulus pada orang lain, serta sikap individu yang sewajarnya dalam menerima pujian orang lain. Yang kelima atau yang terakhir, berperan dalam pembicaraan, yaitu kemampuan individu untuk memulai atau berinisiatif dalam pembicaraan, ikut serta atau terlibat sekaligus dalam mempertahankan pembicaraan. Yang ketiga itu ada pembentukan perilaku asertif. Menurut Rees dan Graham, pada 1996 munculnya perilaku asertif karena ada unsur. Yang pertama adalah kejujuran. Perilaku asertif akan sulit diwujudkan jika seorang itu tidak jujur,
karena dengan kejujuran orang lain akan mengerti, memahami, dan menghormati apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Jadi orang yang asertif itu pertama itu harus jujur, karena orang yang jujur atau tidak jujur itu akan kelihatan ada mana orang yang emang benar-benar tidak bisa untuk melakukan hal yang diminta, atau emang orang yang nggak mau. Yang kedua itu adalah tanggung jawab. Hal ini berarti seseorang bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya atau keputusannya tanpa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya. Dengan rasa tanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi pada dirinya, maka ia akan dapat merubah hal-hal yang tidak diinginkannya. Dengan rasa tanggung jawab ini, orang itu akan lebih yakin apa yang mereka pilih nanti, sehingga tidak ada lagi rasa-rasa penyesalan di kemudian hari. Yang ketiga, kesadaran diri. Ketika seorang akan belajar asertif, sebelumnya ia harus paham terlebih dahulu untuk mengenal dirinya sendiri, agar lebih memperhatikan perilaku yang dimunculkan dan memikirkan cara-cara yang diinginkannya. Lanjut. Yang selanjutnya ada percaya diri. Menurut Bandura, Madari dan Ardianti pada tahun 1991, percaya diri ada sebagai suatu keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah akan menghambat perilaku asertifnya, karena ada perasaan atau anggapan bahwa hal-hal yang negatif akan terjadi jika ia melakukan sesuatu, sehingga tidak yakin bahwa perilaku tersebut justru membawa pada perubahan yang positif. Orang asertif dengan percaya diri yang dimiliki akan merasa yakin bahwa perilakunya membawa perubahan positif yang diinginkannya. Dengan rasa percaya diri ini, kita menjadi yakin bahwa yang kita pilih itu adalah benar. Sehingga kalau misalkan kita yakin dengan pilihan kita, insya Allah kita akan baik-baik aja. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-ciri asertif. Orang asertif adalah orang yang penuh semangat, menyadari apa di dalam dirinya dan apa yang diinginkan, menurut Venterheim dan Bayer pada tahun 1980. Selanjutnya dikatakan pada pribadi asertif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, merasa bebas untuk memukakan dirinya, artinya ia bebas menyatakan perasaan dan pikirannya. Orang asertif itu akan jujur dengan siapapun itu, akan membuka emosinya selebar-lebarnya kepada siapapun. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan semua orang, artinya dengan orang yang telah maupun yang udah kenal maupun yang tidak dikenalnya. Biasanya orang asertif itu orangnya itu orang yang berani untuk berkenalan dengan orang lain, yang berani berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, mempunyai pandangan aktif tentang hidupnya, artinya ia berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang keempat, bertindak dengan cara yang dihormatinya, artinya dengan menerima keterbatasannya sehingga kegagalan tidak membuatnya kehilangan harga diri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi asertivitas. Yang pertama itu adalah jenis kelamin. Menurut Asante dan Goodiscon di buku Syahrini pada tahun 1995 menyatakan bahwa pada umumnya pria banyak memiliki sifat-sifat maskulin yang kuat, asertif, kompetitif, dan ambisius. Dalam penelitian Yogari Jantono pada tahun 1991 menambahkan laki-laki cenderung lebih mandiri, tidak terpengaruh dan lebih tenang. Perempuan lebih mudah terpengaruh dan bersifat mendidik. Budiman di buku Widodo pada 1998 memperkuat pendapat B dengan mengatakan bahwa laki-laki lebih aktif dan rasional, sedangkan perempuan itu lebih pasif dan lebih emosional dan lebih submisif. Jenis kelamin yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap perilaku asertif biasanya hubungannya dengan berhubungan dengan pola asuh, budaya mencukupi, serta stereotip yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diduga bahwa laki-laki lebih asertif daripada perempuan.
Selanjutnya, harga diri. Menurut Albert dan M. Mons pada tahun 1987 mengatakan bahwa orang-orang yang asertif diasumsikan memiliki konsep diri yang positif. Orang yang memiliki konsep diri yang positif dengan sifat-sifat penerimaan diri, evaluasi diri yang positif, dan harga diri yang tinggi akan membuat mereka merasa aman dan memiliki rasa percaya diri yang akan dalam kancah sosial. Konsep diri berkorelasi positif dengan perilaku asertif. Karena harga diri merupakan bagian dari konsep diri, artinya seorang yang harga dirinya rendah, maka konsep dirinya akan rendah juga, menurut referensi pada 1992. Rasa percaya diri pada orang yang memiliki konsep diri positif akan memberikan keberanian untuk menyampaikan pikiran dan perasaan yang sebenarnya kepada orang lain tanpa disertai kecemasan, mampu menerima pikiran dan perasaan orang lain. Selanjutnya itu ada pola asuh orang tua dan lingkungan. Kualitas perilaku asertif seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa anak-anaknya. Pengalaman tersebut yang kebanyakan berupa interaksi dengan orang tua maupun anggota orang tua lainnya sangat menentukan pola respons seseorang dalam menghadapi berbagai masalah setelah ia menjadi dewasa kelak. Seorang anak yang mendapatkan larangan setiap kali melakukan sesuatu, maka akan membuatnya rasa takut untuk mencoba bertindak atau berbuat lainnya. Sehingga kalau jika mungkin dulu kalian pernah merasakan dilarang orang tua, apakah kalian akan merasa itu juga? Sehingga kebanyakan orang yang dilarang itu akan merasa takut. Adanya larangan terus-menerus akan menjadi seorang anak terlalu berhati-hati dan tidak spontan dalam mengemukakan perasaannya, sehingga tidak terbiasa untuk berperilaku tidak asertif. Biasanya kalau orang sejak kecil atau pas masa kanak-kanaknya sudah terus dipaksa oleh orang tuanya, maka dia akan takut untuk melakukan apapun. Tidak berani untuk mengeksplorasi, akan lebih sulit untuk mengembangkan dirinya sendiri. Sehingga biasanya yang saya tahu akan beberapa perkembangannya itu akan sedikit terhambat. Yang berikut itu adalah kebudayaan. Setiap kebudayaan mempunyai aturan-aturan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat mempengaruhi pembentukan pribadi masing-masing individu, terutama dalam perilaku asertifnya. Menurut Prihatin pada 1987, hasil penelitiannya mengemukakan bahwa mahasiswa Batak lebih asertif pada mahasiswa Jawa. Ini bisa kita lihat ya. Mungkin kalian yang mempunyai teman yang berbeda suku, coba kalian cek deh. Apakah teman kalian itu setiap daerah memiliki keasertifan yang berbeda? Coba kalian cek sendiri. Menurut Rahmawati pada 1996 mengatakan bahwa mahasiswa Amerika keturunan Asia pada umumnya lebih introvert, tidak asertif dan pasif jika dibandingkan mahasiswa Amerika keturunan Eropa. Ini biasanya terjadi karena ada tekanan rasis di sana. Selanjutnya adalah tingkat pendidikan. Menurut Kaplow pada 1991 mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin ada kecenderungan untuk sukses dalam bekerja. Semakin orang berpendidikan akan semakin mengenal dirinya secara lebih baik, termasuk kelebihan dan kekurangannya, sehingga mereka cenderung mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dalam pengalaman pendidikan formal yang lebih di dalamnya individu akan berakibat besar terhadap sikap, konsepsi, dan cara berpikir. Dalam bertingkah laku lebih fleksibel dan lebih terbuka terhadap pembaruan, serta ingatan dan perasaan yang lebih luas. Ini akan membawa seseorang lebih menjadi percaya diri yang orientasi segala perilakunya lebih dititik beratkan pada keputusannya sendiri. Nah, biasanya orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dia akan lebih siap dan lebih matang untuk memikirkan apa yang dia pilih dan lebih bisa membuat terbuka kepada orang lain. Selanjutnya ada jenis pekerjaan dan lama kerjanya. Penelitian Kirkhope dan McGrath
pada 1997 menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan berpengaruh terhadap asertivitas individu. Artinya lebih pekerjaan yang banyak melibatkan individu dengan orang lain akan berpengaruh positif terhadap kemampuan seseorang dalam berperilaku asertif, karena banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukan. Penelitian tersebut didukung oleh Kuncoro pada 1987 yang menyatakan bahwa beberapa hal yang diduga mempengaruhi self assertiveness adalah pekerjaan yang banyak menuntut hubungan interpersonal. Selanjutnya ada kondisi sosial ekonomi dan inteligensi. Faktor sosial dan inteligensi seseorang mempengaruhi tinggi rendahnya asertivitas seseorang ditunjukkan oleh hasil penelitian Shehart dan Goddard pada tahun 1967 menunjukkan bahwa individu yang memiliki status sosial, ekonomi, dan inteligensi yang tinggi pada umumnya tinggi pula nilai asertivitasnya. Johannes pada 1980 menambahkan bahwa antara inteligensi dan prestasi belajar memiliki korelasi yang positif. Artinya, jika inteligensi semakin tinggi juga prestasi belajarnya. Ditinjau dari jurusan yang ada di SMU, terutama jurusan IPA dan jurusan IPS, maka jurusan berkaitan dengan inteligensi. Hal itu karena untuk memilih jurusan disesuaikan dengan kemampuan seseorang melibatkan inteligensi dan prestasi belajar. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kawan-kawan, beranilah untuk menentukan apa yang kalian mau. Jangan karena kalian tidak enakan, jadi kalian harus mengatakan iya. Ada suatu saat waktu-waktu kalian akan perlu juga untuk mengatakan tidak untuk kebaikan diri kalian sendiri. Untuk itu jangan lupa untuk percaya diri. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika penuh dengan kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.